pemirsa, kembali lagi bersama saya Cudinda di Selasar Budi. Sebagai seorang profesi yang cukup lama, penyiar radio merupakan pekerjaan yang tergolong sukarela menemani para pemirsa di rumah. Dan dalam menyajikan beragam musik dan informasi yang sangat akurat dan bermanfaat bagi pendengar, serta kali ini saya kedatangan narasumber kita dari dunia penyiaran. Halo, langsung saja kita sapa. Halo Mbak Eno. Halo, selamat sore. Iya. Berbincang-bincang saat ini Mbak Eno. Coba ceritakan bagaimana pengalaman Mbak Eno dari awal mulai bekerja sebagai seorang penyiar. Kalau ceritanya dari awal itu mulai suka radio semenjak SMA ya. Pas SMA kan sering tuh ada yang namanya kisah kasih di sekolah. Jadi sering kirim-kirim salam lewat radio. Jadi tiba-tiba muncul, kenapa nggak ikutan jadi penyiar aja? Kenapa nggak terjun ke dunia itu biar bisa ngirimin salam orang-orang juga gitu. Jadi mulai tertarik dari situ. Jadi apa yang membuat Anda tertarik terhadap pekerjaan sebagai seorang penyiar radio ini? Bisa diceritakan? Kalau tertariknya itu memang cerita dari SMA itu kan satu. Terus kenapa tertarik sama radio? Karena kita bisa menyapa pendengar lewat suara. Karena sekarang kan ada yang namanya mandang fisik, jadi agak negatif ya kan. Jadi kalau misalnya lewat suara, sapa pendengar lewat suara, jadi agak ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan kalau seorang penyiar radio itu wajah kita nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi berasa nyaman aja kalau misalnya nggak pede depan kamera gitu. Jadi sudah berapa lama Mbak Eno berpengalaman dalam dunia penyiar radio? Kalau itu sih masih tergolong baru ya, masih sekitar 7 bulanan. 7 bulanan, cukup lama ya. Dan terbilang kaum milenial. Ya. Jadi selama menjadi seorang penyiar nih Mbak, topik apa yang pernah mungkin Mbak bawakan hal yang menarik gitu? Hal yang menarik sih kalau misalnya di radio, yang paling menarik itu versi anak muda, sesi curhat-curhatan gitu. Misalnya ada yang lagi sakit hati atau lagi patah hati, bisa diceritakan lewat radio, kita sapa-sapa pendengar juga bisa kayak gitu. Jadi di balik itu kan pasti ada hambatan-hambatan. Dimana ketika misalnya Mbak itu kan lagi ngadepi deadline nih, misalnya ada tiba-tiba berita. Iya. Itu gimana tuh? Sebenarnya itu tergolong jarang terjadi di dunia penyiaran. Tapi kalau misalnya ada yang seperti itu, keprofesionalan kita itu dituntut di situ. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kendala-kendala seperti itu, yang pertama itu jangan panik. Jadi santai aja. Misalnya kalau misalnya kita panik nanti, ya kita fokusnya ke panik itu. Jadi kita nggak fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang datang tiba-tiba. Jadi kan di balik dari itu kan pasti kan ketika bertanya nih kepada narasumber sebagai seorang penyiar, pasti ada nih di balik hambatan itu ketika Mbak menyampaikan pertanyaan, ada nggak diidentikan dengan pertanyaan yang kurang mengenakan? Apakah Mbak berani nggak menanyakan itu kepada narasumber? Itu gimana? Ya, kalau soal itu kita sudah menyaring apa saja yang boleh dan tidak untuk kita tanyakan. Sebelum pertanyaan ataupun wawancara itu kita lakukan, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan itu udah pantas untuk ditanyakan. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya pantas atau enggaknya, kalau sudah jadi pertanyaan itu nggak ada kata pantas atau enggak, ya udah tanyakan aja. Baik Mbak Eno, ketika Anda menjadi seorang penyiar dan Anda sedang dilanda flu, tindakan apa yang harus Anda ambil? Sebenarnya flu ataupun enggak ya, kita kalau memang udah ada jadwal ataupun udah tugas kita ya jalanin aja. Tapi ada tips-tips untuk meringankan flu yang kita alami. Misalnya kan nanti kalau misalnya kita siaran, nada suara kita kan pastinya berbeda ya. Jadi kalau misalnya lagi flu, ya udah siapin air hangat. Jadi sebelum voice ataupun calling, sebelum ngomong sama pendengar, kita minum dulu.
Jadi biar suaranya agak ringan. Gitu tipsnya. Oke. Pemirsa, untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan cara yang cepat, kita harus melakukan apa yang kita takutkan. Terkadang, apa yang kita takutkan menjadi salah satu passion kita. So, jangan takut mencoba apapun. Karena mungkin saja kita bisa menemukan passion kita di sana. Pemirsa, itu tadi pembicaraan kita bersama Mbak Eno tentang dunia penyiaran. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Cudinda, pamit undur diri. Saksikan lagi Selasar Budi. Selamat sore, sampai jumpa.